Ya hadratin Nabi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Malaikatil muqarrabin wal awliya wa siddiqin wa syuhada Sadatina sufiyati ainamatan wa min masyarikil ardi ila arwahi masyayikhina biddin susun masyayikhina bimahal wajid wa muallimina wa asatidina wa walidina khususan li ruhil muallim al-imam Abil Mawahib Abdul Wahab Asy'arani wal imam Ibrahim al-Mabuli Allah yaghfir lahum wa yu'li darajatihim wa yuqaddisu arwahahum min al-quburah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil Fatihah wa billahi minasyaitonir rajim bismillah alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim mana halaman berapa? Tidak laku pada sakinahal itu jadi tuan itu. Bawah ya. Garis ke di tengah. Wakil lahu. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, diulang sedikit. Wakana dan ada Abul Hasan siapa Syekh Abul Hasan Ali bin Muzayyan rahimahullah ta'ala yaqul berkata siapa Syekh Abul Hasan lau zakaitum seandainya kalian menganggap suci rajulan kepada seorang tokoh ya, atau seorang laki-laki, tapi rajul ini dalam istilah orang kaum mutasawwif. Orang tasawuf itu adalah tokoh atau orang yang sudah terpandang dalam ketokohannya, kepemimpinannya, menganggap suci kepada seorang tokoh ya, hatta ja'altumu sehingga menjadikan siapa kalian kepada rajul siddiqan, kepada seorang yang sungguh-sungguh dalam imannya, artinya termasuk golongan siddiqin. La ya'ba'ul haqqu ta'ala, la ya'ba'u tidak peduli al haqqu ta'ala siapa Allah ta'ala bihi dengan rajul itu. Wa sedangkan ada pun rajul itu yusakinu adalah mencari ketenangan dunia kepada dunia biqalbihi dengan hatinya rajul. Faqila lahu maka dikatakan lahu kepada Syekh Abul Hasan Ali bin Muzayyan atau Ali bin Mazini, ini mungkin ada ayatnya. Faiza sakana apabila mencari ketentraman siapa orang kepada dunia li ajli ikhwanihi, karena sebab saudara-saudara seimannya, ya bisa juga saudara-saudara satu gurunya, satu perguruan dengannya, ikhwannya, wa iyalihi dan keluarganya, wa ghairihim dan selain mereka, minal mulazamih dari orang-orang yang wajib
di mulazamah, artinya wajib ditanggung, liyunfiqaha alaihim, untuk memberikan nafkah akan dunia alaihim, atas mereka. Faqala, maka mengatakan siapa Syekh Abdul Hasan, da'auna, kami mengajak min hadhihi zalaqat, keluar dari ketergelinciran ini. Wallahi, demi Allah, ma halaka, tidaklah binasa, man, siapa orang, halaka, yang binasa, min ahli tariqi, dari orang-orang yang berada di tariqah, ya, artinya di jalan suluk, illa, kecuali, min halawatil ghina, dari sebab manisnya rasa kaya, fi nufusihim, di dalam jiwa-jiwa mereka. Wallahi, demi Allah, alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan yang disembah, illahu, kecuali Ia, Allah. Ini, sesungguhnya aku, la a'rifu, sungguh aku mengenal, man yadkhulu, kepada orang, yadkhulu, yang masuk, alai, kepada man, aradud dunya, apa barang-barang dunia, apa barang dunia, fayaksimuhu, maka dia membaginya, kepada aradud dunya, ala hukukillahi, atas haknya Allah Ta'ala. Fayasiru, maka menjadi, adzalika, apa tersebut, ma'a bara'ati sahatihi, beserta ya lepasnya, sahatihi, ini halamannya orang ini, artinya dari hukuk, lepasnya dari hak-hak itu, menjadi hijaban, sebagai hijab atau penghalang, qati'an, yang memutus, lahu, baginya, anillahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Allahul musta'an. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari hijab ini. Wa kana, dan ada Sayyidi Abul Hasan, siapa panutan kami, Imam Abul Hasan Asyadzili, ya, karena thariqahnya Syekh Asy'arani, Imam Asy'arani adalah Syadziliyah, rahimahullahu ta'ala, yaqulu, berkata siapa Imam Abul Hasan Asyadzili, yaitu pendiri thariqah Syadziliyah. Beliau adalah murid dari Al-Imam Abdus Salam Ibnu Mashish, ya, yang terkenal dengan penulis sholawat Mashishiyah, namanya sholawat Mashishiyah. Ini gurunya Imam Abul Hasan Asyadzili, dan Imam Abul Hasan Asyadzili punya murid namanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang terkenal dengan kitab hikamnya ini. Itu semua adalah muridnya Imam Abul Hasan Asyadzili. Adapun gurunya Imam Abul Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu wa ardhah, itu adalah bernama Imam Abdus Salam bin Mashish, ya. Yaqulu, berkata siapa Imam Asyadzili, la yataraqqa, tidaklah naik derajat, muridun, siapa seorang murid, qattu, sama sekali, illa in sahhat, ini in bukan an, illa in sahhat, kecuali apabila sahih, lahu, bagi murid itu, artinya benar dengan sebenar-benarnya, mahabbatul haqqi ta'ala, apa kecintaannya kepada Allah Ta'ala, wala yuhibbuhul haqq,
dan tidak akan mencintai kepada murid itu al-haqqu ta'ala, siapa Allah Ta'ala. Tapi ini mungkin bisa juga dibaca wala yuhibbul haqqa, dia tidak akan mencintai kepada Allah hatta yubghidad dunya, sampai dia membenci kepada dunia wa ahlaha, dan ahlinya dunia, wa yazhada, dan dia zuhud fi na'imid daraini, ya, dalam perkara kenikmatan di dua negeri, yaitu dunia dan akhirat. Wa qala aidan, dan berkata juga siapa Imam Asy-Syadzili, kullu muridin, adapun setiap murid, ahabbat dunya, yang mencintai kepada dunia, fal haqqu ta'ala, maka adapun Allah Ta'ala yukrihuhu, tidak menyukai kepada orang itu ala hasabi mahabbatiha lahu, menurut kecintaannya orang itu akan dunia, lahu, pada orang itu, man, pada setiap murid, kasratan, baik banyak, wa qillatan, dan sedikitnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu dibimbing, dilihat oleh nazarahnya Rasulullah, oleh pandangannya Rasulullah. InsyaAllah majelis ilmu yang dipandang oleh Rasulullah secara rohani, ya, InsyaAllah itu jadi sebab tertolaknya bala-bala, bencana-bencana yang banyak di zaman sekarang. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya, kita semi diskusi, bukan semata-mata memberi arti atau membaca ibarat, tapi kita juga di sini berduduk bersama, berzikir, bersilaturahim, sama-sama niat bertaubat kepada Allah dari segala bentuk kebodohan, niat tazkiyatun nafsi, niat menyucikan diri kita, membersihkan diri kita. Dan yang terpenting juga kita niat ini untuk taqarrub ilallah dengan majelis ilmu ini, karena rasanya sungguh mubazir apabila satu nafas kita, satu kalimat kita, satu kata yang terucap ini tidak diniatkan menjadi taqarrub kepada Allah. Jujur, waktu semakin sedikit, ya. Saya pernah mengadakan sharing, ya, atau duduk-duduk dengan orang-orang yang mengadakan acara haul, seringnya mengadakan acara haul atau peringatan atas kematian. Ya. Semeriah apapun orang memperingati haul, itu sebenarnya suasana duka. Tapi sebenarnya yang paling layak berduka itu bukan kita atas orang yang meninggal, tapi bagaimana kita berduka atas diri kita sendiri. Karena kita ini jangan-jangan ini sudah mayit, jangan-jangan sudah mati. Karena badan, jiwa yang tidak ada zikir Allah di dalamnya, itu mati. Tanya para ulama, orang kalau hidup bernyawa tapi tidak berzikir, itu mati. Berarti kalau kita haul, kita itu jangan hanya memperingati ahli kubur, kita ini jangan-jangan yang ada orang-orang yang harus dihauli. Jadi saya cerita sedikit, ya, ini kemarin malam itu
membawa kesan kepada saya. Mungkin di situ ada rahmat Allah yang sedang, saya yakin, bukan cuma mungkin, saya yakin Allah memberi rahmatnya. Itu kalau kita lihat kehidupan kita ini dari sudut pandang orang yang sudah meninggal. Manusia itu ketika sudah mati, meninggal dunia, itu akan menyesal atas dua perkara. Pertama, waktu yang dia habiskan tanpa ibadah. Jadi seandainya dia itu boleh hidup lagi, dia itu ingin mengulang masa hidupnya untuk mengejar ibadahnya yang ketinggalan. Jadi dia nggak ngelihat orang yang hidup itu, tuh emannya ya dia cuma tidur-tiduran, duh emannya dia main-main, duh emannya dia membuang-buang waktu. Tahu saya kayak gitu, saya hidup lagi, ingin hidup lagi, ingin ingin bisa melakukan amal yang dia tinggalkan. Jadi orang yang meninggal dunia itu menyesal. Pertama menyesal karena dosa-dosanya. Kalau dia banyak melakukan dosa, dia menyesal dosanya. Yang kedua, dia menyesal karena ketinggalan melakukan kebaikan. Kan ada itu ya gambarannya di Al-Quran. Bagaimana orang yang ketika meninggal melihat hartanya yang masih tersisa, dia itu menyesal. Lu tahu gitu kemarin saya tak sodakoin semua. Kenapa? Karena ketika orang sudah meninggal, yang dia sesali itu bukan keluarganya, dunianya, bukan, tapi yang disesali dia nggak bisa lagi menambah amal solehnya itu. Subhanallah, takut gitu. Jadi orang meninggal tuh ya, kalau melihat orang masih hidup tuh enak dia itu. Sayangnya dia nggak tahu betapa berharganya waktu yang Allah berikan kepadanya. Dihabiskan berjam-jam itu nggak ada pahalanya. Tahu saya hidup kayak gitu, saya akan mengerjakan lagi. Kenapa? Orang sudah mati, meninggal, tidak bisa Nabi menambah amal soleh. Jadi dia kalau melihat kita, itu seandainya istilahnya orang Madura itu gemes itu, kekiran. Sayangnya nggak bisa memperingatkan, nggak bisa memberikan nasihat. Orang yang sudah meninggal tuh. Ya. Terus yang kedua, dia juga akan menyesali kalau masih punya harta, ada sisa harta yang nggak disedekahkan. Makanya ya teman-teman ya, hidup itu cepat. 24 jam itu hanya menurut kita, padahal sebenarnya di dalam hidup itu ada jutaan derajat di sisi Allah. Orang bisa saja melakukan kebaikan 5 menit yang mengangkat dia derajatnya 1000 derajat di hadapan Allah, 2000, 5000, 10.000 derajat di hadapan Allah. Kita nggak pernah tahu. Ada orang 5 menit dia langsung divonis jadi mendapatkan gelar ahli surga gara-gara amalnya 5 menit. Tapi 5 menit juga bisa 1000 derajat ke bawah api neraka. Dimana satu neraka itu adalah gimana? Dari atas sampai bawah perjalanan 700 tahun. Berarti berapa panjangnya itu? Apa dalamnya neraka itu? Jadi orang kalau terlempar ke dasar neraka itu perjalanan dari atas sampai bawah itu berapa ratus tahun ya? Subhanallah. Bisa. Kan ada hadisnya. Kira-kira satu ucapan dia itu masuk surga. Kira-kira satu ucapan masuk neraka. Berarti apa? Yang mengukur itu kualitas kita pada waktu ini. Ya gini, kita kalau hadir ke acara-acara itu pikir dulu, ini ada pahalanya apa enggak? Ini ada derajatnya enggak di sisi Allah? Kalau ada, saya mau hadir. Berapapun derajat, insya Allah pasti ada, saya hadir. Kalau enggak ada, wah ini bukan derajat, darokat namanya. Darokat itu di bawahnya derajat. Artinya apa? Ke neraka, jalur neraka itu. Enggak mau nih. Emang, sampai rugi loh. Banyak wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu manusia sungguh amat rugi kan. Saya jujur kalau ingat pada itu, katanya orang Jawa itu uti, takut. Betapa
kita utuh masih hidup. Tapi katanya orang ahli kubur, kita ini sudah banyak yang mati. Kenapa? Mereka lebih hidup daripada kita, meski jasad mereka terkubur di berkalang tanah. Ya ini. Tapi ahli kubur itu ibarat orang yang tertidur ketika sudah bangun di akhirat. Ketika nanti hari kiamat baru mereka terbangun. Ini kan mereka bertanya, ini hari apa? Ini apa? Jadi gini, ini ada beberapa episode manusia itu ya. Ketika masih hidup dia itu sebenarnya tertidur. Nanti ketika dia mati dia terbangun. Tapi ketika dia mati dikubur dia tertidur. Nanti ketika hari kiamat dia terbangun. Jadi ini fase-fase. Jadi kita ini sebenarnya sekarang kelihatannya aja melek, sebenarnya masih tidur gitu. Kenapa? Belum sadar tentang akhirat, belum sadar tentang kubur dan alam-alam yang akan kita lewati nanti. Tapi satu, jangan pernah sia-siakan umur kita, jangan teman-teman, jangan. Ya, ada orang-orang zaman dulu usia-usia seperti kita ini sudah jadi wali semua. Kayak kemarin tuh baca manaqib. Ya. Saya ini sudah terlalu tua untuk jadi orang wali. Ada umur namanya Syekh. Ini ulama Naqsyabandi. Kita kan di sini thariqahnya Tata Naqsyabandi. Namanya Syekh Ubaidillah Al-Ahrar. Baru umur 7 tahun, 6 tahun. Beliau itu diajak main sama orang tuanya, nggak mau. Apa bukan main apa? Diajak menggembala. Waktu menggembala dia cuma terantuk batu sedikit. Tidak sampai 5 menit dia itu langsung terantuk, kakinya sakit, terkilir. Waktu itu dia lupa kepada Allah. Dia langsung istighfar. Dia bilang, ya Allah, mohon maaf saya punya dosa besar kepadamu. Waktu saya terkilir umur 6 tahun saya lupa. Jadi 7 tahun 6 tahun sudah wali. Kita ini kalau hidup zaman dulu kita ini dibilang gila semua. Kenapa? Kamu usia kayak gini belum jadi orang yang istiqomah kayak gini. Jangan bangga itu ya. Orang-orang dulu hebat. Jadi ada itu namanya Syekh Ubaidillah Al-Ahrar. Itu penerusnya Imam Bahuddin Naqsyabandi. Umur 6 tahun sudah seperti itu, 7 tahun kesadarannya itu sudah luar biasa. Makanya ayo ini kita ngaji ini ya Allah. Ini untuk ya. Bedah diri kita, bukan bedah kita, bukan kita punya yang dibedah, diri kita ya. Semoga kita dapat petunjuk dari Allah ya. Enggak, insya Allah kayak gini ini banyak manfaatnya. Saya jujur kalau nggak banyak manfaatnya enggak mau saya kesini lagi. Saya sudah terlalu banyak ngomong. Takutnya saya dihisab gara-gara omongan itu, terus nantinya berat masuk surga. Tapi banyak ya orang-orang diangkat derajatnya gara-gara ngaji seperti ini. Bisa jadi sebagian dari kita ini saya yakin ada orang-orang soleh Allah yang Allah pilih. Maka saya mohon semoga banyak santri nanti yang diangkat jadi wali-walinya Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Kalau jadi walinya Allah enak. Ada angin puting beliung sampai dia bilang, angin kamu jangan lewat sini. Anginnya pergi. Kenapa? Doanya mustajab. Bisa bantu banyak orang kalian. Makanya saya itu cemburu. Kok bisa ya ada Imam Ubaidillah Al-Ahrar masih kecil sudah jadi ulama besar? Kok bisa begitu? Ini dari mana pendidikannya? Ya dari orang tuanya, ahli tirakat, ahli zikir. Ya kita kan enggak. Tapi kita harus berusaha. Kita harus menjadi orang lebih baik, menjadi orang lebih bermanfaat untuk waktu. Teman-teman sekalian yang saya hormati, ini pembahasan yang berat. Jujur saya nggak berani karena saya sendiri belum bisa mengamalkan. Yaitu benar-benar lepas ya
dari ketergantungan pada dunia. Ini yang disebut dengan zuhud ya. Jadi dunia itu apa? Coba ya, ini kemarin Imam Asy'aroni ya, sebagai muallif, sebagai pengarang kitab ini mengatakan dunia itu sesuatu yang lebih dari hajat kita. Jadi sampean kalau punya baju 5, kita kalau punya baju 5, sedangkan yang kita pakai untuk sholat itu cuma 2 atau 3, maka lebihnya ini dunia. Sampean taruh di lemari, sampean nggak otak-atik, hanya senang sampean koleksi, ini baju larang karena eman kok itu. Saya beli dulu di Jakarta ini harganya 300.000, berarti sampean cinta dunia. Hanya masalah baju ya. Coba bayangkan dengan orang-orang yang punya lebih dari itu. Sampai sekarang punya HP misalnya, punya laptop, punya apa? Sekarang kalau ingin mengukur itu dunia apa enggak, cek apakah itu dibutuhkan untuk keperluan agama, syariat, atau enggak. Kalau itu dibutuhkan, bukan dunia. Saya punya sarung, tapi saya pakai buat sholat. Kalau saya nggak pakai, ini berarti dunia. Kalau saya pakai, ini bukan dunia, ini akhirat. Artinya ini bagian dari akhir. Ya, bisa dipahami? Ini definisi yang pertama. Cuman ini pengayaan ya. Kita coba analisa diri kita. Jangan analisa orang, diri kita dulu nih. Jangan lihat-lihat orang lah. Kita ini hubud dunia apa enggak gitu loh. Kita ini cita dunia apa enggak? Ya kalau cita dunia kita segera istighfar supaya segera lepas ini keterikatan kita kepada dunia. Jadi dunia itu bukan alam dunia ini, bukan tumbuhan, bukan itu ini maksud ulama, bukan itu. Ini alam musyahadah ini, bukan gunung, itu bukan itu. Mohon maaf, itu ini dunia juga, tapi maksudnya ini alam dunia. Yang dimaksud dunia yang itu kita harus berhati-hati. Kalau kita ingin sadar kepada Allah, ingin sadar kepada Rasulullah, ini hambatannya ini ada di dunia ini. Apa dunia itu? Mazada ala hajatika asyariyah. Jadi satu yang lebih dari hajatmu, hajat kita yang benar-benar syariat, sesuai dengan syariat. Kita punya makanan, satu hari kita makan 3 kali, 1 piring. Tapi kita punya lebih, kita punya 50 kilo. Ya, dicari, dilihat, kita punya nafkah nggak? Punya orang yang wajib kita nafkah nggak ada. Tapi saya senang numpuk makanan, karena kalau saya punya makanan banyak, rasanya mewah sekali. Itulah dunia. Jadi apa yang lebih dari kebutuhan kita itu dunia. Ya, punya sepeda motor 3. Ditanya, dipakai enggak? Buat sholat, buat ke kemana-mana, ke acara pengajian atau apa? Yang dipakai 1, 2-nya apa? Buat koleksi. 2 itu dunia. Pertanyaannya begini, apakah kita senang kepada 2 itu, atau biasa-biasa, atau enggak senang? Semakin sampean enggak senang kepada dunia, semakin sampean cinta kepada Allah. Ini teori. Tapi semakin sampean senang kepada dunia, semakin Allah enggak suka pada sampean. Katanya Imam Asy'arili tadi. Jadi kamu kalau ingin tahu kamu ini dicintai oleh Allah apa enggak, kita ini dicintai oleh Allah apa enggak, lihatlah reaksi kita ketika melihat dunia itu. Kalau kita senang kepada dunia itu, wow tergila-gila, berarti kita jauh dari Allah SWT. Berarti Allah nggak suka kepada kita. Na'udzubillah. Tapi kalau kita biasa, berarti Allah juga biasa kepada kita. Tapi kalau kita sangat benci, enggak, ini saya enggak rela, ini ada kelebihan harta ini ganggu sholat saya, ini bikin rasa-rasa tetangga ini, udah jual aja. Lumayan tuh kalau 2 sepeda motor, kan ini cuma diserasi ya. Berapa harganya? Anggaplah 30 juta.
Udah 20 juta sumbangin buat pondok Nurul Jadid yang lagi bangun. 10 jutanya fakir miskin. Selesai. Belum. Ini berarti orang punya tingkatan mahabbah dari Allah. Dia berarti punya satu kedudukan di sisi Allah. Kenapa? Karena dia nggak suka menumpuk-numpuk dunia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi dunia ini bukan hanya yang materi, pangkat, kedudukan, punya keluarga, anak, pengikut, teman, pemuja, fan-fan dan semacamnya. Itu dunia. Kenapa? Karena itu dipakai untuk kesenangan. Jadi ada dua definisi kedua dari dunia adalah hal-hal yang sering kita inginkan atau yang diinginkan oleh kebanyakan orang, hal-hal yang menjadi tujuan syahwat-syahwat kita. Itulah dunia. Coba siapa yang nggak pengen punya rumah besar? Angkat tangan. Sampai kalau ditawari, sampai pengen punya rumah kecil, kamarnya cuma 3, apa punya rumah lantai 3? Ya kalau bisa lantai 3. Pengen punya rumah harga 100 juta cukup dengan tanahnya, apa pengen punya harga 3M? Coba, kebanyakan orang kalau ditanya itu pasti milih yang 3. Kenapa? Itulah dunia. Yang diinginkan kebanyakan orang, yang disyahwati apa ya, yang jadi sasaran syahwatnya banyak orang, itulah dunia. Coba saya mau tanya, sampean ingin jadi orang terkenal apa orang nggak terkenal? Apa? Nggak terkenal? Oh hebat berarti. Saya kok nggak yakin punya medsos. Ya kalau punya medsos berarti ingin terkenal. Ini dipikirkan, tapi jangan dibunuh, jangan dibunuh. Biarin. Enggak, insya Allah tidak membahayakan. Dibuang aja. Rata-rata orang ingin terkenal. Kenapa? Karena kalau kalau terkenal, dia itu bisa dapat banyak fasilitas. Rata-rata dia akan akan dapat banyak kenikmatan yang lain. Ya, makanya sekarang ada yang masih muda, viral, terkenal, tiba-tiba dia bisa jadi pejabat, bisa jadi. Kenapa? Terkenal tuh enak. Kenapa? Dipuja-puja orang. Itulah dunia. Siapa yang nggak pengen? Apa nggak boleh terkenal? Saya mau bilang, dunia kalau diinginkan karena nafsu keinginan kita itu tercela. Ya. Sekarang pertanyaannya, dia nggak ingin terkenal, tapi oleh Allah dibuat terkenal. Kalau dia orang yang punya ilmu, dia akan pakai terkenalnya itu untuk agama Allah. Itu nggak menjadi dunia lagi. Karena apa? Karena dibutuhkan. Dengan terkenalnya dia, dengan popularitasnya, dia giring orang. Ayo teman-teman, kita ngadain yang paling populer sekarang kan selawatan. Kita selawatan yuk. Wow, teman-temannya banyak, fansnya banyak. Akhirnya bisa mempengaruhi banyak orang ikut selawatan. Keterkenalan dia itu bukan dunia. Makanya ada kesimpulan yang ketiga atau definisi yang ketiga, dunia itu katanya adalah sesuatu yang mengantarmu tidak sampai kepada akhirat. Kalau sesuatu itu mengantarmu kepada akhirat, itu bukan dunia. Ya, mengantar kamu lebih dekat kepada Allah itu bukan dunia, itu akhirat. Kamu punya uang, kita punya uang berapa? 1M. Tapi 1M ini kita kita pakai untuk kepentingan agama. Ya. Insya Allah itu bukan dunia. Insya Allah itu jalan ke akhirat.
Jadi ada 3 definisi dunia. Yang pertama ya, sesuatu yang melebihi kebutuhannya ya. Yang syariat ya, sesuai syariat, seperti belanjanya untuk istri, keluarga yang wajib ditanggung, atau untuk keperluan dirinya beribadah, untuk hidupnya dia itu kan, makan minum. Kemudian yang kedua itu sesuatu yang menjadi keinginan dari syahwat kita, itu dunia. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang tujuan terakhirnya bukan Allah, bukan akhirat, tapi hanya benda itu sendiri. Itulah dunia. Makanya kalau sesuatu bisa menjadi perantara kita, kendaraan kita untuk bisa menuju ridho Allah, itu bukan dunia. Ya. Sampean punya mobil, tapi mobil itu sampean pakai untuk nganter orang sakit. Kita pakai untuk bantu-bantu orang, tapi sampai ikhlas memang nggak ingin mengharapkan pujian kan, itu walaupun mobil itu banyak, bukan dunia itu. Nah, teman-teman sekalian ya, ini masalah dunia. Jadi gini, orang yang memiliki dunia, namun ya dia takut adanya dunia itu, kelebihannya atau sesuatu yang dia miliki itu takut menghalanginya dari Allah, ya, maka dia tergolong orang-orang yang memiliki sifat zuhud. Nah, zuhud ini adalah salah satu sifat orang-orang yang ya. Semoga kita diberi zuhud ya. Caranya untuk mengecek tadi itu, kita kalau diberi dunia yang tidak kita butuhkan, yang diincar-incar banyak orang, diingin-inginkan banyak orang, sikap kita bagaimana? Kita itu merasa nyaman atau tidak nyaman? Katanya Syekh Abdul Hasan Ali bin Al-Muzayyan, kalau misalnya ada orang ya, kata kita orangnya ahli ibadah, soleh luar biasa, wah kagumlah kita ya, sampai kita menganggap wah ini pasti wali, atau ini orang mungkin sangat mulia, tokoh luar biasa, sampai dianggap orang suci ya. Tapi di hati kecilnya orang itu, di hati kecilnya ini ya, itu nyaman-nyaman aja dengan dunia itu, menikmati dunia itu. Maka Allah SWT gak akan peduli kepadanya. Ini katanya Syekh, wallahu a'lam ya. Kenapa? Karena dia di dalam hatinya berarti masih menduakan Allah. Allah nggak rela lu didoakan. Allah itu Maha Esa, tidak rela didoakan, wahdahu la syarika. Jadi kalau ada orang ngaku cinta kepada Allah tapi juga cinta kepada dunia, ini nggak bisa bertemu. Itu berarti munafik, berarti itu nggak benar-benar ikhlas cintanya. Berarti di dalam hatinya meski hanya 1%, mungkin hanya 0,5%, dia itu di dalam hatinya masih menduakan Allah. Ini sebenarnya hakikat ya, ini masalah ilmu hakikat. Artinya apa? Karena kita tidak tahu isi hati orang. Yang kita tahu itu kan cuma amalnya, jalannya, ibadahnya, cara bicaranya, itu yang kita tahu. Tapi isi hati orang siapa yang kita tahu? Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Ada orang, menurut orang semua orang soleh dia. Bahkan mohon maaf ya, walaupun kelihatan karomah yang luar biasa di tangannya, air jadi emas misalnya, atau ini jadi batu jadi air misalnya, mohon maaf ya, bahkan berdoa begini hujan langsung turun misalnya, atau bisa berjalan berapa langkah tahu-tahu sudah nyampe Mekah misalnya. Kata orang, wah ini hebat ini. Tapi mohon maaf, di hatinya itu ya, di hati yang paling dalam masih ada perasaan nyaman dengan dunia itu. Dia dikasih uang, punya kelebihan uang, aduh senang aku punya uang. Orang seperti ini kata apa? Ini orang ini katanya Syekh, nggak akan diliri oleh Allah. Artinya apa? Orang ini termasuk orang yang ditakutkan mendapat murka Allah.
Na'udzubillah. Berat ya, berat. Makanya gini ya, ini sebenarnya levelnya bukan kita-kita ini levelnya orang-orang yang sudah seperti ini. Orang-orang sudah istiqomah ternyata masih bisa tidak istiqomah gara-gara ini loh, hatinya ini sedikit tergores dengan kecintaan pada dunia. Ya mending jadi orang biasa-biasa, jadi orang fakir miskin, asal jangan cinta dunia. Kalau fakir miskin sudah nggak punya apa-apa tapi masih berburu dunia, itu juga malang ya, sangat malang. Mending jadi orang biasa-biasa, nggak pengen terkenal kata sampai, nggak pengen kaya. Tapi kalau ditawari kaya, kalau mohon maaf, saya cukup udah jualan bakso, alhamdulillah cukup untuk menafkahi. Punya kelebihan rezeki, walaupun hanya 10.000 rupiah, ya sedekah untuk masjid. Mending jadi orang biasa seperti itu daripada jadi orang aneh-aneh, katanya orang hebat ini. Itu ternyata di dalam hati kecilnya ada perasaan cinta kepada dunia. Na'udzubillah. Maka orang seperti ini Allah nggak peduli. Mau dia bisa terbang ke langit nggak dipeduli. Artinya apa? Hati-hati, kalau nggak taubat dia su'ul khotimah. Ya, waliyadzubillah. Kemudian ada yang tanya ini ke saya, ini kan dialog, namanya pengajian. Ada yang tanya, Syekh, kalau misalnya dia itu berdamai dengan dunia, dia tentram dengan dunia, itu kan dia itu mikir banyak saudaranya, temannya, ada orang-orang fakir miskin yang harus dia nafkahi. Misalnya ya, dia punya uang banyak, tapi dia kan untuk dia bagi sedekah. Itu gimana? Katanya Syekh Ali ini mengatakan kita nggak mau terjebak, ini bahaya, ini jebakan. Sungguh ya demi Allah, tidaklah orang itu celaka kecuali sebab dia merasa nyaman manis dengan kekayaan itu dalam dirinya. Dan ternyata ini akarnya. Akarnya adalah ketika orang itu merasa nyaman dengan dunia, lalu dia di saat itulah lupa kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini artinya apa? Jangan kita tertipu dengan hanya mengandalkan kesolehan, keistiqomah kita. Ada loh, banyak loh orang yang istiqomah sholatnya, jamaahnya, ngajinya, hafal ini, hafal itu, alim dan semacamnya. Ya, tapi ketika dia tidur, kasurnya enak. Apa? Dia bilang, wah enak sekali hidup kayak gini nih. Dia cinta kepada kasur itu. Saat itu apa dia bilang? Hijaban qati'an, ya, anillah. Jadi itu tertutup dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau nggak cepat ditobati, nggak cepat diistighfari, orang seperti ini bisa mendapatkan murka Allah. Kenapa? Karena dengan bajunya yang soleh, dengan bajunya yang baik, orang menyangka dia baik padahal isinya tidak baik. Kenapa? Di dalam hatinya masih menduakan Allah. Dan semoga kita tidak demikian, amin ya rabbal alamin. Jadi intinya apa? Jangan nyaman dengan dunia. Saya pernah silaturahim sowan. Betul ada kesempatan sowan dengan pengasuh Pondok Pesantren Sukorejo, Salafi Sukorejo, Kiai Azaim. Waktu itu begini ceritanya. Saya itu beberapa minggu sebelumnya itu pernah rasanya ada orang ngantar saya mimpi, ada mimpi. Saya itu mimpi ada orang ngantar, ngomong kepada saya, sampean pengen tahu dalamnya kayak asal. Iya, saya ingin tahu dalamnya yang asli, ingin tahu. Iya, ingin tahu. Diantar kan? Diantar, rasanya saya masuk ke dalamnya kayak itu. Kayak itu masih 2 buku dengan Geza ini ya, dengan rasanya begitu. Dan itu apa? Di dalam itu rasanya saya melihat lencak. Ada lencak itu apa? Dipan ya. Jadi bambu itu ya, dari apa itu tempat tidur itu ya, tempat duduk-duduk dari bambu itu ya.
namanya lecak. Kalau orang Madura sebutnya lecak. Itu apanya istilahnya? Meja ya, kayak meja tapi bukan meja, itu untuk tidur biasanya orang baring-baring begitu. Itu ngeliat ada dipan, ada kayak dipan tapi ya itu dari bambu itu lecak. Habis itu bangun, saya kok mimpi pergi ke dalamnya, kayak kaget saya. Nah beberapa minggu kemudian ternyata ada undangan ke Sukorejo. Akhirnya saya penasaran, saya ingat mimpi itu, sama atur kayak ada. Saya nyambut mbah ke beliau karena beliau itu secara nasab mbah. Saya matur, mbah, ya walaupun masih muda tapi beliau masih mungkin selisih 5 tahun dengan saya umurnya. Saya matur, mbah, artinya saya beberapa hari yang lalu itu mimpi asalnya ada orang nganter ke kamarnya kayak terus rasanya saya melihat ada lencang, ada dipan, tempat biasa istirahat gitu. Itu mimpinya maksudnya apa? Saya bilang gitu. Langsung beliau mengatakan, ini yang sampean duduk ini dipannya kayak hah? Gitu. Saya waktu itu kan ada di dalamnya. Nah itu ada sofa ya, kalau sekarang sudah diganti sofa karena itu jadi dalamnya kayak kan. Jadi mungkin teman-teman yang pernah sowan ke beliau itu kalau dipersilakan masuk ke dalam, ada ruang yang di luar, ada yang dalam. Yang di luar itu pertamuan yang umum itu. Ada yang dalam itu biasanya untuk keluarga, tamu-tamu tertentu ada biasanya di. Itu saya waktu itu diatur ke dalam. Terus saya duduk di salah satu sofanya di sininya. Ini ada kitab-kitab ini. Saya duduk di sini. Nah, terus waktu saya duduk saya tanya begitu. Terus beliau mengatakan, "Nah itu yang sampean duduk itu di banyak yayasan." Ah, masya Allah. Masa kata saya bilang, iya. Jadi ceritanya dulu ini sebelum dibongkar, ini dulu dalamnya yayasan yang asli. Oh, jadi dalam yayasan asli di sini, Mbak. Itu sama tuh. Iya di sini. Lalu beliau cerita, dulu yayasan itu sempat ya duka, sering marah katanya, atau kadang marah kalau ada santri membersihkan dipannya. Kenapa? Anak di dipannya itu, di lenjaknya itu banyak geletak. Geletak itu apa? Gelata. Tahu gelata? Serangga ya, serangga yang suka gigit. Ya, suka gigit ya. Kalau ke kulit itu gatal-gatal itu. Ya minimal nggak bisa tidur. Ya katanya anak pondok sekarang jarang sudah ada geletak. Dulu masih zaman cangkruk ya. Nah, masih ada cangkruk ini ya. Kalau masih ada cangkruk biasanya ada geletaknya itu. Itu ada lencak banyak geletaknya. Lagi saat itu kalau malam tidur di lencak itu. Terus suatu saat satu pagi sama hadam itu, sama hadamannya anak dalam tuh dibersihkan, dibuang geletaknya itu. Saat itu duka. Dia bilang, jong, nak jangan dia bersihkan. Itu hewan itu yang membangunkan saya tiap malam. Saya kalau tidur, kalau digigit sama geletak bangun. Jadi saya tidak nyenyak tidur. Hanya kalau nyenyak tidur beliau sholat gitu. Ini artinya apa? Beliau tidak merasa enjoy walaupun itu lencak. Padahal waktu itu saat itu banyak, sudah punya banyak kekayaannya beliau punya mobil, punya hotel, punya apa. Waktu itu ya. Bukannya nggak kaya, tapi beliau tidak merasa nyaman dengan kekayaan. Jadi ini yang paling penting. Pelajarannya apa? Kita kalau benar-benar ingin mengamalkan amalan zuhud ini ya, ini yang paling berat ya. Yang paling penting adalah jaga hati, jangan sampai terlintas rasa manis akan kekayaan apapun yang kita miliki itu.
Anda bisa jadi orang yang mungkin merasa nyaman dengan satu baju, Anda bangga dengan baju itu, Anda cintai baju itu yang akan menjadi hijab kita kepada Allah. Jadi jangankan harus spring bed ya, walaupun tidur di atas lencek tapi kok wah enak sekali, senang saya tidur di sini. Orang yang memiliki rasa nyaman atas kekayaannya yang dia milikinya, dia saat itu sedang terjangkit virus. Jadi gimana terus ya, berat ya. Makanya kita itu belajar dari yang ringan-ringan dulu ya. Nanti lama-kelamaan insya Allah akan merasakan perasaan yang seperti dialami oleh beliau-beliau itu ya. Jadi Anda kalau tidur jangan terlalu nyaman dengan tempat tidurnya. Kalau Anda memiliki apapun jangan terlalu nyaman. Karena kalau Anda sampai nyaman, walaupun Anda rajin sholat nanti apa, Anda tetap tidak akan sadar kepada siapa saya harus beribadah. Disitulah manusia sangat rugi ya. Kenapa? Karena dia terhalang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak hal yang bisa menghalangi kita dari Allah. Yang paling besar ini yang menghalangi kita ini, yang paling banyak menimpa kita adalah dunia ini. Jadi dunia itu bukan dari segi banyaknya, mewahnya, bukan, tapi dari segi membuat kita nyaman ini. Kalau kita terlintas nyaman, itu berarti dunia. Tapi kalau itu nggak terlintas nyaman, sampai nggak ngefek ya, sampai nggak merasa nyaman dengan itu, walaupun tidur spring bed, bukan dunia itu. Artinya apa? Sampai nggak ngefek dengan semua itu. Disuruh tidur di bawah juga nggak masalah. Tapi ketika sampean pengen, sampean merasakan halawatul ghina, manisnya kekayaan, aduh enak ya jadi orang kaya. Ini saya duduk di sini nih, dunia ini. Ini kalau saya terus bilang, aduh enak ya duduk kayak gitu. Pengen tak bawa pulang. Punya siapa nggak tahu. Dunia. Sekarang rakyat Aceh sedang diberi ujian oleh Allah. Mereka cinta dunia apa enggak? Rakyat Gaza sudah lulus. Akhirnya apa? Oleh Allah diberi perdamaian. Sekarang itu damai, lebih damai, walaupun masih ada satu dua yang dibom ya. Tapi perang sudah mulai mereda. Rakyat Aceh sekarang diuji oleh Allah. Rumahnya dihancurkan oleh Allah. Pertanyaannya mereka itu masih ingat pada Allah apa enggak? Ini ujiannya Allah kepada orang mukmin. Memang begini, karena Allah itu tidak ingin diduakan ya, makanya kalau kita sudah kadung merasakan nikmatnya iman, jangan kita lagi tolak-toleh kepada dunia. Jangan lagi, rugi habis itu. Rugi ya, habis waktu kita ya. Makanya jadi orang mukmin itu enak, punya HP mewah, nggak punya HP, punya HP biasa, tutut itu HP apa itu? Nokia atau apalah ya, sama aja. Kenapa? Nggak terpengaruh. Kalau dikasih mewah oleh Allah, dikasih HP mewah harga 10 juta, ada ya HP 10 juta ya? Banyak sekarang. Alhamdulillah saya belum pernah ngerasain. Tapi saya mungkin nggak kuat iman saya kalau diberi HP sebagus itu. Kenapa? Kan takut hatinya berubah. Terus dikasih HP sekian, HP harga 15 juta, anggaplah HP yang gila-gilaan, aplikasinya paling lengkap. Tapi dia nggak merasakan enjoy aja dengan semua itu, biasa-biasa. Itu orang yang beruntung, orang seperti itu. Kenapa? Karena ketika dia sudah ada di dalam dunia, artinya di dalam kemewahan dunia, dia tetap merasa tidak ada efeknya bagi dia. Ini ciri-ciri orang yang insya Allah akan cepat mendapatkan hidayah dari Allah ya. Tapi
Sayang banyak orang ya mengejar-ngejar itu semua. Bahkan begitu mendapatkannya euforia luar biasa. Gila ya sekarang itu ada HP mau keluar, produk terbaru keluar, antriannya itu masya Allah. Di mana itu? Di Jakarta, di mana? Antriannya itu berjubel. Sholat nggak peduli. Jadi kita ingat kemarin ya, ketika Allah menciptakan dunia, Allah sudah tidak memandangnya lagi. Artinya apa? Dengan pandangan rahmat. Artinya apa? Allah murka. Kenapa? Karena dunia itu diciptakan untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kalau orang beriman, Allah nggak ridho, hatinya itu mendua antara Allah dan dunia. Ya. Makanya orang mukmin ini nggak bisa tolak-tolak. Ya. Ya, semoga kita bisa menjaga hati kita ya. Caranya kita harus sadar akan tantangan dunia. Ketika kita punya satu hal yang membuat kita nyaman, hati-hati, ini dunia ini udah dah, jangan terlalu enjoy, kita pindah. Kalau perlu kita coba gaya hidup yang lain ya, yang lebih aman, lebih safe daripada godaan dunia itu. Saya kemarin tuh baca, cuma jangan ditiru ini tirakatnya orang macam-macam. Kadang setiap orang tidak sama, ada yang harus dididik dengan cara keras. Makanya ada toriko yang keras, dikiranya itu sampai jingkrak kan. Itu soalnya apa? Didikannya keras. Ada tuh toriko harus begini, loh, harus kayak orang rock gitu ya. Kayak orang apa? Main musik rock itu harus begini. Tapi ada toriko yang lemah lembut, ada yang goyah, menari, macam-macam. Kenapa? Itu masalah setiap orang karakternya beda-beda, didikannya juga beda-beda. Saya cuma cerita saja, tapi jangan ditiru. Ada seorang ulama besar di Yaman, namanya kalau nggak salah Habib Umar Al-Attas atau Habib Ahmad, Habib Ali bin Umar atau salah satu putranya. Ini beliau ini wali besar. Tapi awal beliau mendidik dirinya, dididik oleh gurunya. Beliau itu 3 tahun tidur di tempat sampah. Karena yanamu thalatha sanawat fil mazabin. Saya baca kemarin. 3 tahun tidur di tempat sampah. Untuk apa? Merasakan nggak enaknya tidur. Gimana itu? Kalau tidur di karpet, dia akan merasakan nyaman, enjoy. Hanya apa? Tidur tempat sampah. Tapi jangan ditiru, ekstrim ini. Lulus, tidak lagi tidur di sana. Nah inilah, makanya kita ini berubah-ubah. Kadang bisa jadi Anda ini dapat foto dari Allah, dapat hidayah, mungkin tidur di asta. Mungkin Anda itu ditampeleng orang ini tidak pernah. Ini ada orang besar, ini wali juga, namanya Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Beliau itu pengarang kitab Mukhtarul Hadits, itu orang Mesir. Beliau itu dapat pangkat gara-gara ditampeleng orang. Di suatu saat beliau jalan, beliau ulama ya, terkenal. Tiba-tiba ada orang gila atau orang ya nggak tahu lah, pokoknya ada orang. Ini namanya sudah takdirnya Allah ya, skenario dari Allah. Tiba-tiba datang ditampilin, padahal ini ulama besar. Lah itu Sayyid Al-Hashimi langsung tersadar. Begitu santri-santrinya itu mau menghajar orang yang nampeleng itu, dia dilarang, udah, jangan. Masya Allah, saya ini baru dapat hidayah gara-gara dipukul ini. Langsung dinaikkan derajatnya. Kita nggak tahu loh ya, kita nggak tahu. Mungkin aja sampean dimaki-maki sama temennya, gara-gara itu sampai jadi orang yang soleh. Makanya kita itu satu yang paling penting, jaga hati. Jangan ujub, jangan sampai kita ujub dengan apa yang kita miliki sekarang. Mentang-mentang kita ini santri, wah aku bangga. Jangan, penyakit tuh.
Jangan takabur, jangan riya, dan yang paling penting adalah jangan sampai terbersit kita itu ingin mencintai dunia. Semua yang melekat dalam diri kita ini sebenarnya milik Allah, dan ini titipan saja dari Allah. Suatu saat akan kembali kepada Allah. Makanya kalau kita diambil apa-apa yang ada pada kita nggak usah takut. Ya, semoga kita sabar. Semoga kita sabar. Kemudian diambil sandalnya, sering. Masih marah? Hah? Kenapa kok marah? Kurang terima, tergoli. Oh, itu milik saya. Saya mau tanya, berarti sampean belum bertasawuf? Gini, sampean tulis ya di sandalnya. Sandal ini silahkan dipakai siapapun asal untuk beribadah. Berarti ditulis sandal siap gosok. Kenapa? Yang penting dibuat sholat. Saya juga pernah sakit hati. Soalnya saya itu kalau ke masjid ada 4 kali saya digosok, jalan kaki saya. Tapi nyampe di tengah itu saya sadar, wah ini kan takdirnya Allah. Ya gimana lagi? Akhirnya ketawa-ketawa saya, senyum-senyum. Awalnya mangkel saya. Sandal lagi ya ini gosok. Saya tuh mikir, sarah gelu nak jujur, sampai pengasuh pernah loh. Pengasuh pernah digosok loh sandalnya. Jangan-jangan anak pomas yang gosok. Masya Allah. Saya tuh pernah lihat pengasuh lo Alomampa loh, tidak pakai sandal. Waduh ini inali. Apa saya mikir, apa anak ini canggih-canggih, mungkin dari saking barokahnya sampai sandalnya kiai diincar. Tapi mungkin kalau sandalnya saya nggak ada barokah. Mungkin karena mungkin kecelakaan aja gitu. Digosok. Akhirnya ya alhamdulillah sekarang nggak digosok. Tapi ya innalillah juga. Karena ketika digosok itu ada hidayah. Apa? Ternyata sandal ini pun bukan milik saya. Ini pun juga akan kembali kepada Allah. Cuman melalui orang yang gosok. Supaya apa? Kita nggak cinta kepada sandal itu. Kalau kita cinta pada sandal itu, ini cinta dunia juga. Jadi saya mikir, waduh, berat jadi orang. Jadi mulai sekarang sudah siap ya. Besok saya ambil HP-nya. Aduh jangan kalau HP. Lah, sampean berarti masih eman. Berarti apa? Wa huwa yusakinu ad-dunya fi qalbihi. Ya masa tentram, hati-hati. Ayo kita evaluasi. Ya, walaupun saya juga takut juga. Aku diuji nggak kuat. Pernah ya? Itu ada kisah inspiratif ya. Inspirasi ini luar biasa. Habib Umar itu kan seorang ulama ya. Habib Umar di Tarim itu. Beliau itu suatu saat ada tetangganya beliau nanya, orang satu kota dengan beliau ini datang untuk menuntut beliau. Apa perkaranya? Orang ini ngaku kalau tanah pondoknya Habib Umar itu miliknya. Ada salah satu tanah ya di areal pondoknya Habib Umar itu katanya tanah milik orang itu. Akhirnya hadamnya Habib Umar atau santrinya Habib Umar nih ngatur Habib Umar, Habib ini kira-kira demikian ini gambarnya. Tapi ini cerita ini sahih, ini saya pernah dapat dari santrinya Habib Umar sendiri. Itu di YouTube itu bukan jadi YouTube itu. Dari Habib siapa itu orang Malang itu. Beliau mengatakan Habib ini ada orang ngaku-ngaku tanahnya Habib ini milik dia. Ini surat-suratnya katanya ini Habib Umar. Siapa itu ini? Dia ngaku-ngaku. Pokoknya dia ngaku. Apa kata Habib Umar? Kasih aja datanya. Yang mana? Tanah yang mana? Kasih aja. Kita pindah aja. Kalau memang ini benar tanahnya dia, berarti ini haknya dia.
Kita nggak mau berperkara di hadapan Allah karena masalah dunia. Kasih aja. Tapi kalau ini bukan haknya dia ngaku-ngaku, ya biar dosanya kepada dia. Kita nggak ikut-ikutan. Apa kena memang? Ya sudah dah, kasih aja. Hanya ketika kemudian dikasih, orangnya malah mundur. Ternyata dia membuat kepalsuan. Ya cuma ngaku-ngaku, ya namanya ngaku. Dan itu ujian. Saya itu salutnya apa? Gak ada beban, tapi mau kasih aja dah. Ini sikap yang berat. Orang coba sampean punya rumah, terus diklaim orang, sampean bilang, iya dah, ini kasih. Dibilang gila sampean. Kalau perlu kan tengkar. Tapi sampean bilang, ada tetangganya bilang, itu rumahku itu dulu mbahku yang punya tanahnya. Tengkar sama sampean bilang, sampean lihat, aduh kasihan orangnya ya sudah, memang sampean butuh rumah ini ya kasih. Saya mau pindah ngungsi ke tenda. Kira siap nggak sampean? Kalau siap berarti sufi sampean. Kenapa? Sampean sudah nggak butuh dunia. Justru dunia yang akan butuh kepada sampean. Subhanallah. Orang seperti itu ciri-ciri orang yang zuhud ya. Berat ya. Berat. Bahkan hanya sebuah sandal saja kita begitu ngototnya memilikinya. Baik, ini sedikit saja ya refleksi saya. Jadi ya ini lanjutannya kata Imam Asyadzili rahimahullah ta'ala, orang itu gak akan mungkin dapat derajat kecuali dia benar-benar cinta kepada Allah. Sedangkan bagaimana dia bisa cinta kepada Allah kalau di dalam hatinya masih ada setitik cinta kepada dunia itu? Ini berat sekali. Apalagi di zaman ketika duniawi sekarang mengepung kita di segala penjuru ya. Kita ini lebih senang dengan jalan-jalan, lebih senang. Ya, bagaimana orang seperti itu bisa diharapkan bisa ingat terus kepada Allah? Ya, naudzubillah min dzalik, tidak bisa. Dia tidak akan merasakan nikmatnya iman sampai akhir hayatnya selama dia masih terus sibuk dengan kesenangan-kesenangan duniawinya. Ya, semoga semuanya diberi hidayah Allah ya. Khususnya yang hadir, yang tidak hadir saudara kita yang di luar umat Islam yang masih sangat jauh dari kesadaran itu, ya kita doakan terus. Jangan kita suuzoni mereka, tapi kita doakan, kita kasihani mereka, kita harus doakan, dan kita harus menjadi orang yang juga sadar diri atas keterbatasan dan kehilafan kita serta dosa-dosa kita ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Jadi bukan hanya masalah ibadahnya, tapi masalah hatinya juga ya. Dan insya Allah hati yang selalu ingat kepada Allah, ingat kepada akhirat, ini adalah hati orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Semoga kita demikian ya. Amin ya rabbal alamin ya. Ya, kita bisa jadi ibadahnya biasa-biasa, tapi hatinya lengket sekali kepada asma Allah. Hatinya berdenyut nama Allah, luar biasa. Ini insya Allah hatinya orang-orang yang soleh. Dan insya Allah orang seperti ini orang yang dekat kepada Allah, yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Baik, saya beri kesempatan mungkin dua orang yang mau sharing atau berpendapat atau menyampaikan pertanyaan. Mumpung kita sedang berkumpul di sini, ini juga akhir tahun sekarang ya. Insyaallah besok malam ini malam 1 Rajab, malam Ahad. Mari kita tingkatkan di doa kita. Kalau amalan bulan Rajab yang paling banyak dianjurkan itu istighfar. Berbanyak istighfar dan salawat. Karena bulan Rajab ini bulannya Rasulullah. Kalau bulan Sya'ban itu bulannya umat apa? Bulannya
umatnya Rasulullah. Jadi dan 1 bulan lagi ini haulnya almarhum Hadratus Syekh Zaini. Zaini wafat 27 Rajab. Jadi kalau mau ya di holi di sini tidak apa-apa, baca tahlil bareng-bareng untuk mendoakan beliau. Insya Allah kita semoga diakui jadi santri beliau. Itu ini wilayah kita ini ya. Ini tamunya ini namanya Syafruddin Prawira Negara. Ini orang mana? Orang Jogja itu, Pak Jenderal itu. Yang ini saya tidak tahu. Mereka ini itu banyak tamunya dari pejabat-pejabat dulu. Dan setahu saya Presiden Soekarno kenal pada beliau. Karena Soekarno pernah mengirim utusan kepada beliau, cuman Soekarno belum pernah nyampe ke, insya Allah belum pernah nyampe ke Python. Tapi beliau itu Keza ini sudah namanya waktu itu sudah cukup dikenal sampai ke Presiden Soekarno. Nah, ini haulnya nanti 27 Rajab ya, renyang yang kita mengingatkan saja. Jadi mari bulan Rajab, Syaban menuju Ramadan ya, jadi tahapannya itu Rajab naik ke bulan Syaban, naik ke bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan 20 hari lulus, insya Allah sampai dapat Lailatul Qadar. Semoga dapat Lailatul Qadar. Pengen apa nggak pengen? Pengen ya, semoga amin ya Rabbal alamin. Baik, silakan ada. Saya dengar sering dengar bahwa ini dulu kuliah di Prancis dan meneliti yang studi filsafat itu. Nah, saya ingin tahu titik balik di mana dengan bisa balik lagi, bahkan sampai sekarang sedang memainkan judul-judul dari Trump bagaimana takut dengan juga. Padahal sebelumnya yang itu adalah ilmu filsafat. Mungkin bisa jadi motivasi bagi kita. Ya, kamu melakukan dia. Ada lagi, satu lagi mungkin. Ada yang tanya juga ada. Saya itu suka dengar dulu itu kayak kalau ada, ya itu orang-orang itu bilangnya itu kan sekarang orang-orang kan lebih suka sama orang-orang yang kaya gitu kan. Nah, ada itu kiai itu punya banyak mobil, punya banyak gitu kan, agar orang-orang itu tertarik masuk ke Islam. Karena zaman sekarang itu orang-orang itu lebih tertarik sama orang yang kaya. Kalau kayak anak dusun itu kayak orang-orang tuh bilang gimana. Makanya dia tuh bilang saya kakak nanti agar saudara lain Islam itu. Iya. Bukan manakib ya. Jadi perjalanan hidup. Manakib itu orang yang sudah meninggal dunia. Sampai menganggap saya ini berarti sudah wafat. Berarti hal di holy deh. Begini, jadi perjalanan saya itu memang cuma satu. Saya itu suka belajar intinya. Ya, intinya suka belajar ini karena barokah pendidikan orang tua saya. Saya tahdud binikmah karena ingin menyebut jasa orang tua. Kalau bukan karena bimbingan orang tua, mungkin saya nggak begini. Ya, saya bersyukur ini semua nikmat dari Allah. Orang tua saya itu sangat ketat. Saya masih umur di bawah 10 tahun itu dijajali bacaan terus. Baca ini. Sampai saya pernah nyasar salah baca buku. Dulu itu saya pernah baca buku judulnya Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu. Saya beli waktu kelas 5 SD. 5 MI ya, MI gini.
madrasah tidak ya, masih kelas SD lah, tingkat 5 SD. Saya beli di acara Harlah. Jadi saya tuh sering kalau di Harlah saya beli buku itu. Ini ya di depan sini dulu tannya. Saya beli judul bukunya Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu. Ternyata setelah saya baca judulnya ada panduan berjima dengan istri. Waduh, panduan. Ternyata itu buku untuk orang yang mau menikah. Itu. Jadi pokoknya macam-macam. Ya mungkin karena minat literasi saya waktu itu mendahului usianya, sehingga waktu kelas 1 sanawiyah saya sudah baca Fazlur Rahman, saya sudah baca Muhammad Abid Al-Jabiri itu. Jadi waktu itu perjalanan saya itu dari belajar ilmu alat, ilmu nahwu. Guru saya itu sekarang jadi penceramah terkenal, dia namanya Kiai Muslim Adnan. Kenal ya? Kenalin ya? Beliau alumni juga ya. Itu guru saya, guru ilmu nahwu saya dulu. Beliau itu yang sering nerima setoran tasrifan saya, wangala itu. Itu ke beliau. Ada 2 guru saya, namanya Ustaz Ramdan satunya. Itu intinya saya itu dulu sama abah, terutama abah saya itu disuruh untuk belajar terus. Alhamdulillah barokah dari gembelengan beliau. Ya saya bisa menjadi orang yang suka belajar. Ya macam-macam. Pertama dari kitab, bosan di kitab, alias tuh sanawiyah saya bosan di kitab sudah. Mulai baca literatur Indonesia. Waktu itu buku-buku terbitan buku ilmiah lah suka. Macam-macam, mau filsafat, sosial, sejarah, cerita bahkan cerita Nabi Khidir. Perpustakaan saya itu macam-macam isinya. Habis itu bingung lagi, bosan belajar literatur bahasa Inggris. Waktu aliyah kelas 1 kelas 2 itu sudah sering baca literatur Inggris. Saya sudah alhamdulillah diberi kelancaran untuk membaca. Habis itu saya berpikir bagaimana saya melanjutkan studi. Akhirnya saya matur, saya ingin kuliah filsafat. Kenapa? Kayaknya filsafat menantang. Kalau di pondok kan tidak ada filsafat. Saya mondok di pelosok sekali. Pondok saya itu di kampung desa itu. Namanya Pondok Pesantren Anokoya. Jauh di bawah kaki gunung. Di situ saya cuma baca, ngaji gitu lah kerjaan setiap hari, ngaji kitab. Tapi saya diam-diam baca filsafat. Akhirnya sejak itu saya nyoba ke Jogja. Sampai di Jogja alhamdulillah ya. Belajar terus begitu. Jadi filsafat Islam alhamdulillah lama belajar, insya Allah mungkin sampai 6 tahun lebih, 7 tahun. Tasawuf juga dari dulu terus sampai filsafat Barat. Yang belum ini filsafat Cina tadi. Filsafat Cina belum pernah belajar. Karena harus ke Cina ya. Intinya belajar intinya. Intinya belajar. Sebenarnya bukan masalah filsafatnya, tapi belajar. Ketika kita suka belajar, maka semua ilmu apapun itu insya Allah akan menjadi menarik bagi kita. Kenapa? Karena ilmu itu pasti ada manfaatnya. Ya, cuman saya itu agak lemah di matematika. Maksud saya nggak begitu menekuni matematika, ya, sehingga saya kurang mengembangkan di situ. Jadi alhamdulillah ya banyak ilmu yang telah kami pelajari dari para guru, sampai profesor, sampai ya alhamdulillah sampai bisa ke Perancis. Sebenarnya cita-cita saya lebih dari itu. Namun sekali lagi perjalanan takdir itu tidak bisa dipungkiri. Saya dipanggil kembali untuk pulang ke sini. Jadi saya disuruh berkhidmat ya untuk di sini dulu namanya IAINJ ya. Dan jadi sebelum jadi UNUJA itu, saya itu dosen IAINJ dari 2000 berapa kalau nggak salah 2008 waktu itu. Agak lama sudah jadi dosen. Di situ saya berhenti sebentar, masuk lagi gitu. Ya, intinya makanya dulu sama teman-teman Pomas
itu sudah kenalnya sebenarnya sejak dulu, sejak kelas 2 aliyah. Jadi kakak-kakak angkatan kalian itu. Jadi dan satu ternyata ketika kita belajar kalau bisa kita juga sering menulis. Alhamdulillah saya juga dulunya seorang penulis. Dari dulu suka menulis. Dan sangat terbantu menyampaikan ide-ide dengan tulisan. Jadi saran saya, kayak ngaji kita ini kalau bisa ditulis nanti. Anda akan mengabadikan gagasan dan ilmu itu ke dalam tulisan. Karena kalau hanya direkam, ditaruh di YouTube, ya itu nggak akan banyak membantu Anda menjadi seorang yang intelektual katanya gitu. Jadi itu saja ya. Intinya punya belajar. Saya nggak punya kecenderungan filsafat aja enggak. Dari dulu itu juga macam-macam. Ya, ya kapan-kapan boleh diskusi ya. Ya, yang penting semuanya ikut belajar juga ya. Karena tasawuf ini sebenarnya ilmu universal. Kenapa? Semua orang membutuhkan. Ini guru saya namanya. Dia terkenal sekali sekarang tuh. Ya ini barokahnya YouTube ini. YouTube wa akhawatuha itu. Apa? Medsos, TikTok ini. Namanya Dr. Farudin Faiz. Itu dosen pembimbing skripsi saya. Saya kalau kumpul sama beliau selalu digojlok terus. Beliau itu dosen saya yang paling tersayang. Ini kemarin ketemu, kamu masih di sini Fayat kan? Luar biasa Pak Faiz itu. Beliau sekarang, luar biasa. Beliau itu memadukan filsafat dan tasawuf dan psikologi. Sehingga materi-materi beliau itu banyak menginspirasi banyak orang. Tapi intinya gini, filsafat, tasawuf, psikologi ini ilmu-ilmu universalnya. Lebih-lebih tasawuf. Kenapa? Karena mengantar kita kepada Allah. Makanya kita kalau belajar tasawuf sungguh ini bisa mengungguli ilmu-ilmu yang lain. Ya, mungkin ini sedikit ya. Jadi dan ini bukan hal yang aneh ya. Dalam proses kita ini belajar pasti kita mencari jati diri kita. Dan apakah saya mengatakan ini sudah terakhir? Belum tentu. Wallahu a'lam. Perjalanan saya belum tahu saya. Karena saya yakin Allah terus ya memberi petunjuk kepada hamba-hambanya yang terus mencari gitu. Tapi semoga istiqomah ya. Karena saya merasa belum istiqomah. Apalagi ini kitab ini berat sekali, walaupun tipis tapi berat isinya. Kemudian yang kedua mengenai masalah orang yang berdalih kekayaan untuk menjadi syiar Islam. Menurut saya begini, niat apapun boleh. Mau niat kekayaan, mau niat buat nanti saya kalau kaya atau saya kalau punya kaya kan bisa buat pesantren, manfaat buat banyak orang, bisa buat sedekah buat orang-orang yang membutuhkan terusnya. Monggo. Yang paling penting ketika kita mendapatkan itu semua, apakah ada halawatul ghina itu? Merasa manis dengan kekayaan itu di hati kita. Ya. Kalau dia melihat mobil berjajar seperti ini lalu dia tersenyum, enak banget, kita punya mobil. Ini yang langsung klak, hijaban qati'an anillah, langsung dari Allah langsung begini. Waliyadzubillah. Tapi kita kalau lihat mobil nggak ada rasanya, nah itu zuhud benar tuh. Jadi zuhud itu bukan masalah kaya atau miskin loh ya. Tapi orang miskin bisa lebih terbantu untuk zuhud daripada orang yang kaya. Ya, kenapa? Karena orang kaya cenderung lebih sibuk dengan kekayaannya. Tapi kalau orang miskin tapi hatinya dunia terus, ya tetap nggak akan ingat kepada Allah. Tapi kalau daripada seperti itu, Anda mending jadi orang kaya aja. Orang kaya tapi zuhud. Tapi jarang. Ya seperti Kiasan itu mungkin. Kiasan itu kaya. Bukan nggak kaya beliau, tapi kok tidur di lencak. Bajunya juga biasa-biasa beliau tuh, nggak pakai jas yang berkelas gitu.
kadang lusu-lusu juga. Itu orang zuhud tapi kaya. Apa orang kaya tapi zuhud? Ya kalau nggak bisa jadi orang miskin tapi zuhud. Kalau kuat dengan ujian kemiskinan. Tapi saya kok nggak yakin. Soalnya kalau lihat wajah-wajahnya ini pengen kaya semua. Coba besok sampai cari pekerjaan gajinya di atas 10 juta pasti seneng loh kan. Kenapa? Masih butuhnya. Alhamdulillah ya, saya pun juga gitu kan mikir. Iya, saya belum tentu kuat kalau diuji dengan kemiskinan. Makanya Allah memberikan saya seperti ini. Itu. Ya. Ya terserah. Intinya bukan masalah keadaan miskin saja, tapi yang paling penting hati kita merasa nyaman nggak dengan itu. Ada rasa manis akan rasa milik, akan milik kita. Kalau di hati kita merasa manis dengan milik kita, walaupun itu hanya sebuah sandal, Anda itu gak zuhud berarti. Sudah miskin mending kaya sekalian ya, benar ya. Tapi katanya benar ya, memang di zaman sekarang ini lebih manfaat orang kaya. Karena kalau orang kaya, sampai ada temennya, asal kaya yang tadi itu zuhud, dermawan, ada temennya cari pinjaman sampai kasih. Kamu kok banyak uangnya? Tenang, kalau saya sudah. Butuh berapa kamu? Saya butuh 100 juta ini. Ya kan? Enak jadi orang kayak ini. Ya. Tapi itu bisa dihitung dengan jari. Ya. Setahu saya di antara orang seperti itu ya guru kita Habib Lutfi punya. Oh kaya benar. Beliau itu zakatnya aja berapa ton. Zakat fitrahnya. Saya itu pernah dapat cerita kalau zakat fitrahnya Habib Lutfi itu di atas 1 ton. Tadi berapa puluh kintal gitu ya. Jelas banyak sekali. Ya itu kaya. Tapi beliau itu saya yakin nggak akan terpengaruh dengan kaya. Artinya beliau tidak nyaman-nyaman saja tinggal di rumah yang besar. Rumahnya beliau kan besar, itu banyak kamarnya kayak istana gitu. Kalau di Pekalongan tuh, memang lo tahu itu. Tapi beliau sepertinya sering keluar juga, rumahnya sering tinggal. Dibuat ikhwan-ikhwan itu jamaah-jamaahnya beliau yang menginap itu. Artinya tergantung hatinya. Yang penting jangan terbersit, kita itu merasa nyaman. Ketika kita merasa nyaman, di saat itulah kita sedang terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah. Ya Allah, semoga diampuni oleh Allah ya. Semoga diampuni oleh Allah semua kelakuan kita ini. Ya cukup dulu ya. Ada lagi? Sudah ya, kita sudah cukup malam. Ya demikian yang sementara di sini. Ya. Dan yang kalau kita bersilaturahim, semoga kita silaturahim ini karena Allah ya, bukan karena faktor-faktor yang lain ya. Kita bilang kepada teman-teman kita, sayangi aku, cintai aku karena Allah. Itu akan menjadi hubungan yang langgeng dunia akhirat. Ya walaupun Anda mungkin tidak satu cara zikir dengan saya, enggak masalah. Mungkin Anda belum gabung di toriko ini, toriko itu, dan toriko apa, nggak masalah. Yang penting hati kita itu cinta karena Allah. Karena orang yang sama-sama cinta karena Allah, itu nanti akan berkumpul di akhirat itu dalam keadaan gembira. Nah, jadi majelis-majelis seperti ini bisa mempersatukan hati kita. Ya demikian. Dan mari kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah barokah bagi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawatiha wa afiyati abdani wa sifati wal absari wa riyadiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa riyadiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifatiha wa nuril absari wa riyadiha wa